Struktur hak keputusan atau decision rights archetype merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk mendefinisikan pola distribusi hak pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau sistem tertentu. Konsep ini berfokus pada bagaimana wewenang, tanggung jawab, dan hak dalam proses pengambilan keputusan didistribusikan dan dikendalikan dalam suatu lingkungan organisasi, baik dalam konteks bisnis, pemerintahan, maupun sistem teknologi informasi. Tujuan dan manfaat struktur hak keputusan. Penerapan struktur hak keputusan bertujuan untuk 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan pembagian keputusan yang jelas, organisasi dapat mengurangi konflik serta meningkatkan produktivitas dan koordinasi. 2. Memastikan akuntabilitas. Struktur ini membantu mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. 3. Mempercepat pengambilan keputusan. Dengan aturan yang jelas, proses pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan tidak terhambat oleh birokrasi yang berlebihan. 4. Meningkatkan kualitas keputusan. Hak keputusan yang diberikan kepada pihak yang memiliki informasi dan keahlian yang relevan dapat meningkatkan kualitas hasil keputusan. 5. Mencegah overlap dan ketidakefektifan. Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi dapat menghindari tumpang tindih dalam pengambilan keputusan. Jenis-jenis struktur hak keputusan, archetype. Secara umum, terdapat beberapa arketipe dalam struktur hak keputusan yang dapat diterapkan, tergantung pada konteks organisasi dan kebutuhannya. 1. Centralized decision rights, terpusat. Keputusan utama diambil oleh sekelompok kecil individu, seperti pimpinan atau dewan direksi. Contoh, perusahaan dengan struktur hierarkis kuat, seperti militer atau perusahaan multinasional. 2. Decentralized decision rights, terdelegasi. Hak keputusan didistribusikan kepada unit atau individu yang lebih dekat dengan operasi. Contoh, organisasi berbasis proyek atau perusahaan startup yang memberikan kebebasan bagi tim individu untuk membuat keputusan. 3. Federated decision rights, gabungan. Menggabungkan unsur terpusat dan terdesentralisasi, di mana beberapa keputusan tetap diambil oleh pusat, sementara yang lainnya didelegasikan ke unit tertentu. Contoh, sistem pemerintahan federal atau perusahaan dengan banyak cabang yang memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan operasional. 4. Autonomous decision rights, otonom. Setiap unit atau individu memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan dalam batas tertentu. Contoh, sistem waralaba, franchise, di mana setiap cabang memiliki kontrol terhadap operasi harian mereka. 5. Consensus-based decision rights, berbasis konsensus. Keputusan dibuat melalui musyawarah dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak sebelum mencapai kesepakatan bersama. Contoh, organisasi nirlaba atau komunitas berbasis koperasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur hak keputusan. Beberapa faktor yang memengaruhi bagaimana hak keputusan didistribusikan dalam suatu organisasi antara lain. 1. Ukuran organisasi. Organisasi besar cenderung memiliki struktur yang lebih hierarkis dibandingkan organisasi kecil yang lebih fleksibel. 2. Kompleksitas proses bisnis. Semakin kompleks suatu proses bisnis, semakin diperlukan distribusi hak keputusan yang efektif. 3. Teknologi dan digitalisasi. Kemajuan teknologi memungkinkan otomatisasi pengambilan keputusan berbasis data. 4. Budaya organisasi. Budaya yang lebih demokratis cenderung mendukung pengambilan keputusan berbasis konsensus dibandingkan budaya yang lebih otoriter. 5. Regulasi dan kebijakan. Faktor hukum dan kebijakan eksternal dapat membatasi atau mengarahkan distribusi hak keputusan dalam suatu organisasi. Kesimpulan. Struktur hak keputusan, archetype, merupakan elemen penting dalam pengelolaan organisasi yang menentukan bagaimana keputusan dibuat dan siapa yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Dengan memilih struktur yang tepat, organisasi dapat meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas keputusan yang diambil. Implementasi struktur ini harus disesuaikan dengan tujuan, ukuran, serta kompleksitas organisasi agar dapat memberikan hasil yang optimal.